Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aureliana Dehindut dengan NIM 2121141091. Nama saya Karnandia Putri dengan NIM 2121141065. Saya Benedikta Devi Erlina dengan NIM 2121141070. Saya Helen dengan NIM 2121141088. Saya Silvi Lauren dengan NIM 2121141099. Jadi pokok pembahasan kami yang pertama yaitu metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Jadi, bukti yang tepat yang harus diperoleh dari pengujian rinci saldo harus diputuskan atas dasar tujuan demi tujuan. Tujuan tersebut disebut tujuan audit saldo piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha dalam daftar umum piutang cocok dalam jumlah dalam master file yang bersangkutan dan penjumlahannya sudah besar dan cocok dengan saldo di buku besar. Yang kedua, piutang yang tercantum dalam pembukuan sungguh-sungguh ada. Yang ketiga, semua piutang yang ada telah dicatat dalam pembukuan. Dan yang keempat, piutang usaha telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, piutang usaha telah digolongkan. Yang keenam, pisah batas piutang usaha ditetapkan dengan benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan sebesar nilai yang bisa direalisasikan. Dan yang terakhir, klien memiliki hak terhadap piutang usaha. Tahap 1, metodologi untuk merancang pengujian rinci saldo piutang usaha, yaitu identifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Auditor yang memberikan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, sebagian besar dari proses mendapatkan pemahaman tersebut. Lingkungan eksternal dan mengevaluasi tujuan manajemen serta proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan, termasuk piutang usaha. Manajemen juga melakukan prosedur analitis pendahuluan yang mungkin memberikan petunjuk meningkatnya risiko kesalahan penyajian dalam piutang usaha. Risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha dipertimbangkan dalam evaluasi auditor dengan risiko bawaan dan rencana pengumpulan bukti untuk piutang usaha. Tahap 2, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditolerasi dan risiko bawaan. Auditor menetapkan risiko bawaan untuk setiap tujuan audit untuk suatu akun seperti halnya piutang usaha dengan mempertimbangkan risiko bisnis klien dan sifat klien serta bidang usahanya. Auditor umumnya mengidentifikasi suatu risiko kecurangan tertentu untuk pengakuan pendapatan. Hal ini bisa mempengaruhi penetapan risiko bawaan oleh auditor untuk tujuan-tujuan berikut, yaitu keberadaan, pisah batas penjualan, dan pisah batas retur penjualan. Tahap yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Pada kebanyakan perusahaan, pengendalian internal atas penjualan dan pengumpulan piutang serta piutang usaha yang bersangkutan biasanya cukup efektif karena manajemen berkepentingan untuk memiliki catatan yang akurat guna menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Auditor biasanya menekankan 3 aspek pengendalian internal, yaitu yang pertama, pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Dan yang ketiga, pengendalian yang berkaitan dengan akun cadangan kerugian piutang. Tahap 2 yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Hasil pengujian pengendalian menentukan apakah pendapatan risiko pengendalian untuk penjualan dan pengumpulan piutang harus direvisi atau tidak. Auditor menggunakan hasil pengujian substantif transaksi untuk menentukan seberapa besar risiko deteksi untuk memenuhi setiap tujuan audit saldo piutang usaha. Yang ketiga, tahap merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor melakukan prosedur analitis untuk keseluruhan siklus penjualan dan pengumpulan piutang, tidak hanya piutang usaha. Hal ini penting karena adanya hubungan yang erat antara akun-akun laba rugi dengan akun-akun neraca. Apabila auditor mengidentifikasi adanya kemungkinan kesalahan penyajian dalam penjualan atau retur penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, kemungkinan kesalahan penyajian piutang usaha akan terkurangi. Perancangan pengujian rinci saldo. Konfirmasi piutang usaha adalah pengujian rinci saldo piutang usaha yang paling penting.
Yang pertama ada kecocokan saldo dalam catatan. Daftar umur piutang adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo setiap akun yang terdapat dalam master file piutang usaha per tanggal neraca. Auditor menguji kecocokan informasi dalam daftar piutang sebelum melakukan pengujian lain untuk memastikan populasi yang akan diuji cocok dengan buku besar dan master file piutang usaha. Kemudian keberadaan piutang usaha. Konfirmasi saldo piutang adalah pengujian rinci saldo terpenting untuk menentukan keberadaan piutang usaha sebagaimana tercantum dalam pembukuan. Kemudian, ketelitian piutang usaha. Konfirmasi akun-akun piutang usaha adalah pengujian rinci saldo yang paling sering dilakukan untuk menguji ketelitian piutang usaha. Auditor melakukan pengujian dengan memeriksa pendebitan dan pengkreditan pada masing-masing akun pelanggan individual dengan membandingkannya pada dokumen pendukung pengiriman barang dan penerimaan kas. Kemudian penggolongan piutang usaha. Untuk memenuhi tujuan audit saldo tentang penggolongan, auditor harus memastikan bahwa klien telah menggolongkan piutang dengan tepat piutang usaha dipisahkan dari piutang lainnya. Baik, masuk ke dalam materi pisah batas piutang usaha. Kesalahan penyajian pisah batas terjadi apabila transaksi tahun dicatat pada tahun berikutnya atau sebaliknya. Tujuan pengujian pisah batas ataupun jenis transaksinya adalah untuk memeriksa apakah transaksi menjelang akhir tahun buku telah dicatat pada periode yang tepat. Kesalahan penyajian pisah batas bisa terjadi pada penjualan, retur penjualan, dan penerimaan kas. Untuk menentukan kewajaran pisah batas, auditor melakukan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan kriteria yang tepat untuk pisah batas. Yang kedua, evaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang untuk pisah batas yang sewajarnya. 3. Ujilah apakah pisah batas telah dilakukan dengan benar. Masuk ke dalam pisah batas penjualan. Bagian terpenting dalam menilai metode yang digunakan klien untuk mendapatkan pisah batas yang bisa dipercaya adalah prosedur yang digunakan. Apabila klien menerbitkan dokumen pengiriman barang bernomor untuk urut tercetak secara berurutan, maka evaluasi dan pengujian pisah batas bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, adanya pemisahan tugas antara bagian pengiriman dan bagian pembuatan faktur juga akan sangat mendorong terciptanya penciptaan transaksi pada periode yang tepat. Namun, apabila pengiriman dilakukan dengan truk milik perusahaan klien, apabila dokumen pengiriman barang tidak bernomor urut cetak, dan apabila pegawai bagian pengiriman merangkap sebagai pembuat faktur, maka akan terjadi kesulitan dan tidak terjamin terjadi pisah batas yang tepat. Apabila pengendalian internal perusahaan klien cukup baik, auditor biasanya dapat memeriksa pisah batas dengan meminta dokumen pengiriman barang yang terakhir yang dilakukan pada akhir tahun buku dan membandingkan nomor bukti pengirim barang ini dengan penjualan tahun ini dan penjualan tahun berikutnya. Yang kedua, masuk ke dalam pisah batas retur penjualan. Apabila auditor percaya bahwa klien mencatat semua penjualan retur dengan benar, pisah batas bisa dilakukan dengan mudah dan langsung. Auditor dapat memeriksa suatu sampel bukti pendukung retur penjualan yang terjadi beberapa minggu setelah berakhirnya tahun buku untuk menentukan tanggal penjualan yang berkaitan dengan retur tersebut. Yang ketiga, pisah batas penerimaan kas dalam audit. Pada umumnya, pisah batas yang tepat untuk penerimaan kas biasanya dipandang kurang penting dibandingkan dengan pisah batas untuk penjualan dan retur penjualan, karena pisah batas yang tidak tepat hanya akan berpengaruh terhadap saldo kas dan piutang usaha, bukan pada laba perusahaan. Namun, apabila kesalahan penyajian material, hal itu akan berpengaruh pada kewajaran kedua akun tersebut dalam neraca, terutama apabila saldo kas berjumlah kecil atau bahkan bersaldo negatif. Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang telah berulang-ulang disinggung dalam pembahasan tentang perancangan saldo untuk piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, ketelitian, dan pisah batas. Ketentuan dalam standar audit. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua,
Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, dan media lainnya. Jenis-jenis konfirmasi. Dalam melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor pertama harus memutuskan jenis konfirmasi yang digunakan. Yang pertama ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang kedua, konfirmasi bentuk kosong atau blank adalah konfirmasi sejenis konfirmasi positif, tetapi konfirmasi tersebut tidak menyebutkan jumlah rupiah, melainkan meminta isi penerima untuk menyebut jumlah saldo atau penyampaian informasi lainnya. Yang ketiga, konfirmasi faktur adalah jenis lain dari konfirmasi positif yang hanya minta konfirmasi atas suatu faktur tertentu, tidak mengenai saldo piutang secara keseluruhan. 4. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif adalah permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Standar auditing menyatakan bahwa konfirmasi negatif bisa digunakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima jika yang pertama, gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran adalah rendah. Yang kedua, sebagian besar akun bersaldo kecil. Yang ketiga, auditor tidak yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi keputusan auditor adalah materialitas piutang usaha, jumlah dan ukuran saldo piutang individual, risiko pengendalian, risiko bawaan, efektivitas konfirmasi sebagai bukti, dan ketersediaan bukti audit lainnya. Konfirmasi tidak tepat digunakan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, auditor memandang konfirmasi tidak akan menjadi bukti yang efektif karena tingkat jawaban diperkirakan tidak akan cukup atau tidak bisa dipercaya. Yang kedua, tingkat risiko bawaan ditambah dengan risiko pengendalian adalah rendah, dan bukti substantif lainnya bisa dikumpulkan untuk memperoleh bukti yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.